Katanya si Namor ini kekuatannya tuh setara sama Hulk dan Thor. Aku sebagai penonton itu merasa ditipu sama analisa orang-orang di internet. Geram aku. Ya, sebagai lagi di Mubagi Motivasi Bangun Pagi. Di video kali ini kita akan membahas 5 hal tak masuk akal di film Wakanda Forever. Kalau kalian belum nonton filmnya, kalian jangan nonton video ini. Kalau kalian udah nonton, kita diskusi bersama. Hal tak masuk akal pertama, ketika upacara kematian King T'Challa, orang-orang di Wakanda kok gembira, joget-joget ya? Bukannya mereka itu harusnya sedih semua karena raja mereka tuh mati. Hal tak masuk akal kedua, kalian merasa aneh gak ya? Vibranium yang ada di Wakanda itu kan sangat diinginkan seluruh dunia, tapi orang-orang di Wakanda nggak memanfaatkan vibranium untuk berperang. Kenapa tentara Wakanda hanya memakai tombak? Lucu kan? Kenapa nggak pakai pisau silet sekalian kan guys? Punya vibranium tapi ujung-ujungnya cuman pakai tombak untuk berperang. Padahal konon katanya Wakanda itu peradaban termaju di muka bumi ini. Masa alat perangnya macam senjata rakyat Indonesia di zaman penjajahan Belanda tahun 45 itu guys. Kalau kalian baca sejarahnya, saat itu rakyat kita melawan penjajah dengan bambu runcing dan tombak. Nah, masa itu dijadikan senjata Wakanda di zaman sekarang guys? Hal tak masuk akal ketiga, kenapa Amerika terus berharap sama Ironhead Riri Williams, si bocah jenius 19 tahun itu, untuk membuat alat pencari vibranium selanjutnya? Amerika itu kan lengkap sarana dan prasarananya, ilmuannya juga banyak. Apalagi ini kan bukan proyek abal-abal untuk nyari vibranium kan? Sama bocah Riri Williams ini untuk bikinkan alatnya. Kalau si Riri Williams ini nggak mood lagi bikinnya tuh kayak mana jadi ya? Kalian paham kan maksud awak? Udah macam order nasi kotak guys. Padahal ini kan tentang mencari bahan paling dicari di dunia loh. Hal tak masuk akal keempat, kalian masih ingat kan? Namor ngasih keong ke Ramona. Panggil aja aku pakai keong ini, kata si Namor. Tapi kenapa si Ramona ini mesti minta bantuan sama si Nakia? Sampai jauh-jauh nyusul Nakia di bumi, tempat Nakia hidup kayak orang biasa. Padahal tinggal tiup keong, muncullah si Namor itu. Setelah muncul si Namor itu, langsunglah tanya, anak aku di mana Namor? Kenapa diculik? Selesai. Hal gak masuk akal kelima, sebelum final battle antara Namor dan Wakanda, si Ironhead kan terlihat lagi bikin kostum hero sama si Shuri di labornya Shuri. Masa mereka kayak masih pakai semprot-semprot airbrush, pilok-pilok gitu guys, kayak mau ngecat motor. Aduh, di film Spider-Man aja, Spider-Man udah bisa bikin kostum hero-nya tuh di pesawat jet Tony Stark. Tinggal pincet-pincet jadi. Ini di Wakanda loh guys, masih pakai semprot cat secara manual. Dikira mau kayak konvoi lulusan SMP kali ya. Sebenarnya Wakanda ini canggih atau memang mau terlihat noob sih guys? Hal gak masuk akal ke-6, kenapa tentara Namor itu harus biru? Biru itu kan sudah identik sama avatar James Cameron. Nonton film ini kan jadi kayak mirip gak sih sama film Avatar? Kenapa gak bikin yang orisinil aja? Warna oranye kek, hijau kek, kenapa harus biru ya? Hal gak masuk akal ke-7 bonus. Di final battle, si Okoye ini mendapat kostum terbarunya dan tercanggih dari Shuri dan Ironhead. Pertanyaannya adalah, kenapa semua tentara Wakanda nggak diberikan kostum tercanggih kayak Okoye ya? Kan tinggal copy paste, control, print, bikin semua baju untuk semua pasukan. Kenapa hanya untuk Okoye ya? Kalian ini mau menang atau untuk kalah sih? Nggak cocok sama visi misi Wakanda Forever. Wakanda Forever itu kan artinya kalian akan bela mati-matian untuk Wakanda. Macam mana mau bela mati-matian ketika tentaranya membela pakai baju adat? Hanya satu orang yang pakai baju perang canggih. Aneh gak sih? Hal gak masuk akal ke-8 bonus. Ketika di akhir film Shuri membakar baju ibunya, kenapa Shuri hanya teringat sama T'Challa, Black Panther? Padahal kan yang baru meninggal tuh ibunya. Masa tidak ada digambarkan wajah ibunya sama sekali? Hanya si T'Challa aja. Ini gak masuk akal kan guys? Mengingat T'Challa sudah meninggal beberapa tahun lalu. Hal gak masuk akal ke-9 bonus. Kenapa di adegan terakhir Mbaku terlihat mau bertarung memperebutkan mahkota King Wakanda ya? Kenapa ya guys ya? Apakah karena si Shuri nggak mau jadi king atau ratu di Wakanda ya? Bukannya si Shuri sudah berhasil memimpin pertempuran melawan Namor. Hal gak masuk akal ke-10 bonus. Baju perangnya si Coyote ini kenapa dibikin kayak predator ya guys? Hal gak masuk akal ke-11 bonus. Ketika istri T'Challa menyelamatkan Putri Shuri
di dasar samudra, di kerajaan Talokan. Itu kok terlalu mudah ya? Mereka kok terlalu mudah masuk dan keluar di kerajaan Namor di dasar laut. Oke, mungkin itu aja 5 hal tak masuk akal bonus 9. Kalau kalian ada tak masuk akal lainnya, kalian komen aja di bawah. Makasih udah nonton, mau bagi motivasi bangun pagi.